Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ke-12 kita masuk di bab termodinamika kalor dan kesetimbangan. Untuk 2 pekan ya tentunya materi ini. Nah, pekan ini kita akan masuk dulu di kalor dan kesetimbangan. Jadi untuk termodinamika itu apa, kemudian hukum termodinamika itu seperti apa, itu kita masuk di pekan selanjutnya ya, pekan depan. Nah, untuk saat ini kita akan bahas mengenai kalor dan kesetimbangan. Nah, tentunya kita harus mengetahui dulu pengertiannya, itu kalor itu apa. Karena apabila kita masih bingung konsep pengertiannya, nanti kita ke depannya itu materinya agak sedikit bingung gitu. Nah, oke, langsung saja. Kalor itu apa? Kalor itu lambangkannya itu Ki ya. Kalor itu adalah energi panas. Jadi ketika kita dalam kehidupan sehari-hari itu menemui banyak kasus ya untuk pemanasan. Misalnya contoh ketika kita merebus air di dalam sebuah panci atau teko, ketika kita menyalakan apinya, lama kelamaan itu suhu airnya itu akan berbeda ya, tentunya akan panas. Nah, hal tersebut karena terjadinya energi panas atau yang didapatkan air tersebut itu kalor. Nah, itu energi panas itu berpindah dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Seperti itu. Jadi diingat seperti air mengalir ya. Air mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah, di sini kalor pun kasusnya sama. Tapi di sini kalor itu apa? Energinya ya, berarti energinya. Jadi energinya itu berpindah dari temperatur yang lebih tinggi ke temperatur yang lebih rendah. Seperti itu. Nah, satuan kalor itu apa? Satuan kalor itu adalah kalori ya. Di sini terlihat ada satu kalori, ini satuan kalor. Satuan kalor adalah kalori itu maksudnya apa? Jadi maksudnya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan temperatur 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. Nah, ketika kita punya 1 gram air atau diubah ke liter itu berapa ya, 1 gram itu. Nah, ketika kita ingin mengubah air tersebut sebesar 1 derajat Celcius, tentunya kita membutuhkan kalor. Nah, kalor yang dibutuhkan itu berapa? Yaitu 1 kalori, yaitu 4,184 joule. Nah, berarti kalau kita bayangkan, berarti kalau kita masaknya ada berapa liter atau ada berapa gram, ketika kita pengen diubah temperaturnya dari sekian sekian derajat misalnya ke berapa derajat, itu berarti dibutuhkan apa? Berarti dibutuhkan kalor atau energi panas, seperti itu. Nah, di sini kenapa ada perubahan ya, atau bukan perubahan, maksudnya konversi ya. Konversi dari kalori ke joule, karena kita lihat di sini kalor itu adalah energi ya. Nah, untuk energi itu satuannya joule. Nah, jadi kita kalau misalnya ada kasus permasalahan soal ingin diubah menjadi joule, berarti nanti berapa kalori dikalikan saja 4,184 joule. Nah, begitupun sama kalau misalnya dari joule kita ingin ubah ke kalori, berarti tinggal dibagi saja, seperti itu ya. Nah, untuk membicarakan mengenai kalor sebagai energi, sebagai salah satu bentuk energi, contohnya di mana ketika ada perubahan ya, misalnya perubahan energi listrik menjadi panas di setrika misalnya atau di kompor listrik. Nah, di situ kita bisa lebih paham lagi bahwa kalor tersebut adalah salah satu bentuk energi, karena dia bisa diubah-ubah ya, misalnya dari panas ke dari panas ke energi apa misalnya contohnya, atau misalnya dari energi gesek ke energi panas dan lain-lain. Nah, di sini contohnya itu
ada yang telah melakukan percobaan, yaitu Joule ya. Di sini bisa dilihat Joule itu mencari hubungan antara satuan kalori dengan satuan Joule. Nah, jadi kenapa kalori itu ada hubungannya dengan Joule? Kenapa panas itu bisa dikatakan energi? Nah, di sini dilakukan percobaan. Itu dilakukan oleh James Prescott Joule, yaitu tahun 1818 sampai 1889. Jadi bisa dibayangkan dia melakukan penelitiannya itu selama berapa lama gitu untuk bisa kita pelajari saat ini gitu ya. Nah, di sini beliau melakukan percobaan bahwa kalor itu seperti kerja atau seperti usaha yang merepresentasikan transfer energi. Nah, jadi ada benang merahnya ya dari materi-materi kita sebelumnya. Materi sebelumnya membahas mengenai kerja maupun usaha, kemudian nyambung ke energi. Nah, sekarang kita bahasannya mengenai energi panas. Nah, sebelumnya kan kita bahas mengenai energi kinetik, energi potensial, energi mekanik. Nah, sekarang kita bahasnya mengenai energi panas. Nah, tapi masih ada hubungannya ya dengan bab sebelumnya. Nah, kita lihat dari percobaannya ini kan ada sebuah benda yang dihubungkan ke dalam katrol ya. Bendanya itu bermassa M. Nah, kemudian di sini ada sebuah tabung atau sebuah benda berbentuk tabung ya. Atau misalnya seperti sebuah drum dan lain-lain. Nah, di sini ada baling-baling yang memutar dan dapat memanaskan air. Nah, di sini kasusnya itu air murni. Jadi dia ingin melihat ketika sistem bendanya seperti ini, apakah airnya ini akan berubah menjadi panas atau tidak, seperti itu. Nah, ternyata ketika beban baloknya ini jatuh atau disengaja dijatuhkan, itu akan menyebabkan roda pedal berputar. Berarti roda pedal itu ini ya di sistemnya. Roda pedal ini berputar. Nah, ini berputar. Nah, kemudian gesekan antara air dan roda pedal menyebabkan temperatur air ini naik. Nah, lama-lama air yang di dalam sistem ini akan mengalami kenaikan temperatur. Nah, jadi temperatur ini naik juga kasusnya bisa dengan memanaskan air di atas kompor, kasus lain ya. Nah, sehingga dapat dikatakan bahwa percobaan ini melibatkan energi listrik dan Joule menentukan bahwa sejumlah kerja yang dilakukan selalu ekuivalen dengan sejumlah kalor masuk. Jadi maksudnya ketika ada suatu benda atau beban ini melakukan kerja, nah maka di sini pun air di dalam sini yang mengalami gesekan dengan pedal itu akan mengalami temperaturnya naik. Nah, berarti kan di sini muncul energi panas. Nah, seperti itu. Sehingga dapat dikatakan bahwa kalor itu merupakan energi panas. Nah, sehingga dapat dikonversi bahwa kalori ke joule itu dia dapat berapa, yaitu sekitar 4,184 joule, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika masih bingung dan masih masih bingung dengan penjelasan saya, bisa dicari sendiri ya mengenai percobaan Joule yang mencari hubungan antara satuan kalori dan satuan Joule. Bagaimana perubahan kondisi zat akibat energi kalor atau energi panas ya. Jadi beberapa benda ketika adanya faktor lain, yaitu salah satunya energi kalor, itu seperti apa. Jadi pertama itu benda tersebut atau zat tersebut akan mengalami kenaikan temperatur atau suhunya berbeda. Contohnya misalnya kita memanaskan air atau merebus air, zat yang kita panaskan itu misalnya air, ketika diberikan energi panas itu suhunya itu akan berubah ya, bisa mendidih misalnya, bisa tidak, seperti itu. Nah, kemudian untuk zat-zat lain juga bisa berubah. Misalnya apabila ada suatu zat A ketika diberi faktor termal atau
energi panas, apakah bisa berubah warnanya, atau bisa berubah aromanya, atau seperti itu dan lain-lain ya. Nah, kemudian yang kedua itu perubahan ukuran zat benda atau pemuaian termal. Contohnya ketika kita lihat kasusnya di rel kereta api ya, ketika kan terus-terusan kena energi matahari atau panas ya, nanti bisa terjadi perubahan bentuk seperti itu. Nah, kemudian ada di perubahan wujud zat. Contohnya ketika kita punya zat yang padat, contohnya seperti es. Nah, ketika kita beri faktor termal atau faktor energi kalor, es tersebut akan mengalami mencair gitu. Itu contohnya perubahan wujud zat seperti itu. Nah, kemudian yang perlu perhatikan di dalam bab kalor ini ada yang dinamakan dengan kapasitas kalor. Kapasitas kalor itu lambangnya itu adalah C besar ya. Nah, di sini apa kapasitas kalor? Jadi kapasitas kalor itu adalah besaran yang menyatakan kesebandingan antara kalor yang diperlukan oleh suatu zat untuk menaikkan temperaturnya. Nah, jadi ketika kita punya benda atau punya zat, ketika zat tersebut ingin kita naikkan suhunya atau temperaturnya, maka dibutuhkan suatu faktor kapasitas kalor atau faktor C. Nah, faktor C itu bergantung pada jumlah massa zat. Nah, jadi ketika massanya misalnya berapa, berarti kapasitas kalornya berapa. Nah, ketika kapasitas kalornya itu misalnya besar, apakah bisa menaikkan panas suatu benda atau suatu zat gitu, seperti itu ya. Nah, perlu ketahui bahwa C itu adalah bukan merupakan besaran khas suatu zat. Jadi kalau besaran khas itu kan contohnya misalnya energi atau misalnya usaha, kerja dan lain-lain. Di sini C itu bukan merupakan besaran khas suatu zat, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya apa itu kapasitas kalor. Nah, kemudian yang perlu diketahui lainnya itu selain kapasitas kalor adalah kalor jenis. Nah, di sini kalor jenis itu lambangnya itu C besar. Kalau tadi kan kapasitas kalor lambangnya C besar, tadi kalor jenis itu C-nya C kecil. Nah, jadi kalor jenis itu merupakan kapasitas kalor untuk tiap satuan massa. Nah, jadi kapasitas kalor itu selalu berhubungan dengan massa dan kalor jenis. Nah, di sini kan tadi perlu diketahui di sini nilai C bergantung pada jumlah massa zat. Nah, terlihat di sini cocok ya. Jadi nilai C atau kapasitas kalor itu adalah kalor jenis dikalikan dengan massa. Nah, jadi di sini ada hubungannya itu kalor jenis. Nah, kalor jenis itu apa? Kalor jenis itu adalah kapasitas kalor untuk satuan massa, untuk tiap satuan massa. Nah, jadi ketika kita punya benda atau punya zat, contohnya misalnya air, itu kapasitas kalornya itu nilainya dan kalor jenisnya itu nilainya itu pasti akan berbeda ketika kita mempunyai zat misalnya alkohol seperti itu dan lain-lain. Nah, di sini kalor jenis atau C itu tidak bergantung pada jumlah zat sehingga merupakan besaran khas dari suatu zat. Nah, jadi kalor jenis ini, kalau kalor jenis tidak bergantung pada jumlah zat. Nah, sehingga merupakan besaran khas. Kalau tadi kan di sini C bukan merupakan besaran khas suatu zat ya. Karena bergantung pada jumlah massa zat. Kalau yang ini tidak bergantung pada jumlah massa zat. Nah, di sini kan ketika bergantung pada jumlah massa zat, contohnya karena tadi
C itu adalah C kali M, berarti kan ini massa zat ya, berarti dia bukan merupakan besaran khas. Nah, tapi kalau misalnya kalor jenis itu kapasitas kalor untuk tiap satuan massa. Nah, gitu. Nah, sehingga jumlah kalor yang dibutuhkan suatu zat bermassa 1 gram untuk menaikkan temperatur sebesar 1 derajat Celcius itu apa persamaannya? Jadi maksudnya jumlah kalor tuh Q ya. Q-nya ini berapa untuk zat bermassa 1 gram, berarti massanya itu 1 gram. Untuk menaikkan temperatur delta T-nya itu sama dengan 1 derajat Celcius. Itu berapa? Atau bagaimana? Nah, nanti ini bisa kita bahas di slide berikutnya ya. Nah, di sini ada besaran khusus dulu ya untuk apa namanya kalor jenis. Jadi specific heats itu kalor jenis untuk material. Nah, di sini kenapa tadi kalor jenis ini merupakan besaran khas. Jadi besaran khas itu karena dia tidak bergantung pada jumlah zat. Jadi kalau misalnya massanya itu berapa banyak, dia tetap sama kalor jenisnya itu nilainya. Nah, tapi di sini apabila Anda masih bingung ya, kenapa kok di sini ada faktor M di kalor jenis ini. Nah, jadi kalor jenis ini sebenarnya nilainya itu sudah sudah terukur ya. Jadi misalnya saya punya bahan air, kalor jenisnya itu dia nilainya berapa. Jadi ketika saya masanya itu punya 20 liter air, kemudian 50 liter air atau 100 liter air, itu kalor jenisnya nilainya tetap sama, sekian. Nah, beda dengan kapasitas kalor. Nah, kalau kapasitas kalor itu kan atau C besar ini kan tergantung dengan masanya. Nah, jadi kalau misalnya masanya itu saya punya 10 liter, berarti ini ketika saya punya mencari kapasitas kalor air misalnya. Kapasitas kalor air itu berapa? Berarti kan C besarnya sama dengan kita lihat nilai kalor jenis air. Nilai kalor jenis air misalnya tadi di sini liquid water ya, misalnya 4,18. Nah, berarti misalnya di sini 4,18 kali 10. Nah, tapi kalau saya ubah-ubah masanya, berarti sudah berubah nilainya. Nah, seperti itu. Jadi maksudnya besaran tidak khas itu, besarannya itu nilainya selalu berubah. Nah, untuk kalor jenis atau C kecil itu dia besaran khas. Jadi mau masanya itu berubah-ubah seberapa banyak, nilainya itu tetap sama. Nah, di sini dari referensi kita bisa lihat untuk kalor jenis dari beberapa material. Nah, contohnya untuk cairan atau liquid water itu 4,18 joule per gram derajat Celcius. Jadi ini bisa lihat dari satuannya ya. Nah, untuk satuannya kan ini joule per kilogram. Joule per gram derajat Celcius itu adalah 4,18. Jadi kalau misalnya ada kasus yang mengharuskan Anda mengkonversi karena misalnya spesifik heatnya atau kalor jenisnya itu berada dalam satuan joule per kilogram derajat Celcius, ini tinggal dikalikan saja ya. Berarti dikalikan dari dari kilogram ke gram itu kan 1000 ya. Kilogram betul ya, 1000, berarti jadi ini hasilnya itu 4,18 dikali 1000 gitu. Berarti sama dengan sekitar 4186. Nah, ini joule per kilogram berarti kalau misalnya es atau solid water itu berapa? Di sini ada 2,11, berarti untuk diubah ke sininya berarti jadi 2100 gitu. Baik, yang lainnya pun sama. Jadi di sini ada
liquid water, ada solid water, ada uap air ya, water vapor, terus dry air, granit, iron dan lain-lain. Jadi untuk benda pun dia punya kalor jenis panas. Jadi contohnya saya punya benda besi, kemudian saya punya benda granit itu penyaluran panasnya itu beda-beda. Misalnya kalau besi itu lebih panas misalnya, penyaluran panasnya itu lebih cepat misalnya dibandingkan dengan bahan lain. Nah, itu tergantung dari kalor jenisnya. Jadi seperti itu ya. Nah, hubungan antara kalor dan perubahan temperatur itu adalah Q sama dengan mc kali delta T. Nah, di sini tadi kan kita punya pertanyaan di sini, bagaimana jumlah kalor yang dibutuhkan suatu zat bermassa 1 gram untuk menaikkan temperatur sebesar 1 derajat Celcius, itu persamaannya bagaimana? Nah, persamaannya itu adalah Q sama dengan M kali C kali delta T. Jadi kita punya hubungan antara kalor dan perubahan temperatur. Nah, di mana Q-nya itu adalah kalor, M-nya itu massa zat, C-nya itu kalor jenis, delta T-nya itu adalah perubahan suhu. Jadi saya punya bahan bahan besi misalnya, kemudian bahan aluminium. Nah, ketika diberikan proses termal dari luar, misalnya dipanaskan. Nah, dari kedua benda ini lebih panas yang mana? Apakah besi atau apakah aluminium? Nah, ini panasnya itu terpengaruhi oleh ini, faktor C, yaitu adalah kalor jenis. Nah, berarti nanti bisa dihitung nilai Q-nya itu yang paling besar yang mana? Berarti yang lebih panas itu, yang lebih cepat panas itu yang mana? Dilihat dari parameter M, C, dan delta T seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, kita langsung saja ke contoh soal. Di sini yang pertama, berapa kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan temperatur tong kosong sebanyak 20 kg yang terbuat dari besi. Tong kosongnya berarti terbuat dari besi ya bahannya. Nah, temperaturnya itu dari 10 derajat Celcius sampai 10 derajat Celcius. Nah, ini bagaimana? Langsung kita kerjakan. Jadi yang pertama ini, dia delta T-nya berarti di sini 90 derajat Celcius dikurangi 10 derajat Celcius. Berarti berapa? 80 derajat Celcius. Nah, kemudian di sini masanya itu adalah 20 kg. Di sini karena tongnya itu kosong dan kemudian tongnya itu terbuat dari besi, berarti kita langsung ambil saja kalor jenis untuk besi. Nah, kalor jenis untuk besi itu berapa? Dia ada di nilai tadi ada ya. Nah, ini ada di 0,45 joule per gram. Jadi kalau kita ubah ke joule per kilogram itu adalah sekitar 450 ya. 450 joule per kilogram derajat Celcius. Berarti kita punya nilai kalor jenis besi itu ada di 450 joule per kilogram derajat Celcius. Kenapa kilogram? Karena di sini masanya dia menggunakan kilogram. Kalau misalnya dia menggunakan gram, Anda bisa konversi saja ya kalor jenisnya. Ataupun misalnya kalau misalnya kalian ingin menggunakan nilai kalor jenisnya itu dalam satuan gram, berarti masanya saja yang dirubah terhadap gram, seperti itu. Nah, ini berarti bagaimana? Ditanyakannya itu kan Q-nya, kalornya. Nah, berarti jawab langsung saja menggunakan hubungan antara kalor dan temperatur, yaitu M C kali delta T, di mana M-nya itu adalah 20, C-nya itu 450, delta T-nya adalah 80. Nah, ketika dihitung itu nilainya itu kurang lebih 720 kilojoule. Nah, nanti bisa di cross check kembali ya, dikerjakan kembali. Nah, berarti karena coba kita
kerjakan yang kedua. Berarti kalau misalnya bagaimana jika tong tersebut diisi oleh air. Nah, berarti kalau diisi oleh air, perambatan panasnya itu berarti di air ya. Berarti kita pakai kalor jenisnya itu kalor jenis air. Berarti diketahuinya delta T-nya itu di sini delta T-nya sama ya, 80 derajat karena tidak ada perubahan lagi temperaturnya. Berarti di sini sama 90 derajat Celcius dikurangi 10 derajat Celcius sama dengan 80 derajat Celcius. Nah, kemudian masanya ini tetap sama masanya tuh 20 kg ya. 20 kg, tapi di sini 20 kg-nya air. Nah, jadi kalau yang ini maksudnya tong kosong 20 kg itu tongnya ya. Nah, tongnya, tapi dia tidak diisi air. Jadi berat tongnya saja, berat tongnya ini 20 kg. Nah, kalau di sini jika tong tersebut diisi 20 kg air, berarti kita tinjauannya itu masanya adalah sudah massa air. Tidak melihat lagi massa si tongnya ya. Nah, berarti kalor jenisnya itu kita ambil kalor jenis air. Tadi kalor jenis air berapa? Nah, di sini ya. Liquid water karena cair ada di 418. Nah, berarti ini ada di 418 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, ditanyakan Q-nya itu berapa? Nah, berarti Q-nya itu sama dengan M kali C kali delta T. Nah, Anda hitung, berarti M-nya 20, C-nya kali 418, kali delta T-nya 80. Berarti hasilnya itu setelah saya hitung kurang lebih ada di 6.700. Nah, kilojoule ya. Nah, bisa dilihat dari hasil kedua hasil ini, berarti lebih besar perambatan panasnya ini di air ya, di 6.700 kilojoule. Jadi bisa disimpulkan bahwa air memiliki salah satu nilai kalor jenisnya itu tertinggi ya, yaitu sekitar 4186 atau 418 dari semua zat. Jadi zat-zat yang lain mungkin nilainya lebih kecil dibanding air. Nah, sehingga air itu sangat ideal untuk sistem pemanasan Jadi contohnya di pemanasan ruangan. Nah, berarti penggunaan lainnya mungkin di transfer kalor dan lain-lain. Jadi air itu media yang sangat baik ya untuk merambatkan panas gitu, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai perubahan wujud zat. Jadi sebelumnya kan kita sudah pelajari mengenai kalor atau energi panas, kemudian parameter-parameter penting yang mempengaruhi kalor itu ada apa saja. Contohnya ada massa benda atau massa zat, kemudian kapasitas kalor, kemudian kalor jenis zat, seperti itu. Nah, sekarang kita bahas mengenai perubahan wujud zat. Nah, di sini perubahan wujud zat itu melibatkan kalor laten sesuai jenis perubahannya. Karena kan kita sudah tahu ya, sudah pernah belajar saat SMP atau SMA atau bahkan saat SD contoh dari perubahan wujud zat. Nah, contohnya dari solid ke es berarti mencair, seperti itu. Kemudian dari cair ke uap, kemudian dari uap ke uap air gitu dan lain-lain. Nah, di sini jadi kita punya tiga kondisi benda. Nah, tiga kondisi benda itu ada dalam keadaan padat. Keadaan padat itu contohnya es batu, kemudian dalam keadaan cair itu contohnya air, dan dalam keadaan gas itu adalah uap. Nah, nanti berarti perubahan wujud zat itu
bisa diubah-ubah, apakah dari gas ke cair, dari cair ke gas gitu, dan lain-lain seperti itu. Nah, di sini kita bahas mengenai kalor lebur. Kenapa kalor lebur? Karena kalor lebur itu dibutuhkan untuk proses perubahan wujud padat menjadi cair. Contohnya itu tadi apa? Mencair ya. Kita punya es batu, kemudian kita simpan di temperatur ruang atau misalnya kita panaskan, pasti akan mengalami kondisi mencair. Nah, di situ di kondisi mencair itu ternyata dibutuhkan suatu parameter yang namanya adalah kalor lebur. Nah, jadi Q-nya itu disebut dengan Q lebur. Nah, kalor lebur itu persamaannya adalah ini ya, M kali L. M-nya itu massa, L-nya itu adalah parameter kalor leburnya, zatnya. Nah, di sini bisa lihat dari ini maksudnya apa ya, titik-titik ini. Jadi ini asumsinya ketika kita punya suatu benda padat, contohnya tadi es. Nah, ikatan antar atomnya itu padat ya, tersusun rapi. Nah, kemudian ketika kita berikan panas atau termal atau misalnya kalor lebur dari luar, maka akan mencair. Maka di sini ikatan antar atomnya itu mungkin akan berubah dan akan mengalami proses mencair tersebut. Nah, di sini L itu apa? Jadi di sini itu L itu adalah namanya kalor lebur. Jadi saat zat padat mengalami perubahan bentuk, baik itu mencair dan lain-lain. Nah, berarti di sini kalor lebur zat padat dan suhu peleburan dari berbagai sumber. Contohnya ketika kita punya es, titik leburnya 0, berarti kalor leburnya 334. Nah, berarti yang kita pakai adalah parameter ini. Jadi kalau misalnya ada kasus kita mencari kalor lebur dari suatu zat, kita langsung saja gunakan M kali L. Nah, misalnya kalau untuk kasus mencari kalor lebur di S, berarti kita Q-nya berapa? Massa S-nya tersebut dikali LS-nya. Berarti massa S-nya berapa? LS-nya itu ini 334. Begitupun sama untuk kasus-kasus lain, apakah aluminium, kuningan, kadmium, kobalt, tembaga, gliserin, emas, iodin, air raksa, platina, perak, timbal, timah putih, dan seng, itu dia memiliki nilai kalor lebur tertentu gitu. Jadi kita nggak bisa kalau misalnya kita punya kasus gliserin, kita pakai kalor leburnya tembaga misalnya, dan itu karena salah ya. Nah, untuk referensi-referensi seperti ini di permasalahan soal pasti diberikan di informasi soalnya berapa nilai tersebut, karena dia itu besaran khas, artinya nilainya itu sudah tetap sekian. Nah, sekarang kita punya contoh ya, ketika kita punya kasus dari padat menjadi cair, berarti kan mencair misalnya, simpelnya ya. Nah, contohnya itu saya punya S-nya itu beratnya itu 50 gram. Nah, kondisi awal S-nya itu berada di minus 5 derajat Celcius. Nah, kemudian es mengalami pemanasan atau misalnya diberi proses termal atau misalnya disimpan di temperatur ruang. Nanti es tersebut di titik 0 derajat Celcius itu akan mengalami peleburan, meleburkan es, yaitu jadi Q2. Jadi ini untuk kalor pertama, ini untuk kalor kedua. Berarti kalor kedua itu dia proses peleburan ya, dari es menjadi air. Berarti dari 0 derajat Celcius ini airnya menjadi 0 derajat Celcius. Nah, kemudian ketika diberikan lagi proses termal, karena kita ingin menaikkan suhu misalnya es batunya tersebut menjadi 25 derajat Celcius ini, berarti dibutuhkan Q3. Nah, kalor ketiga hingga dia bisa mendapatkan kondisi akhir, yaitu airnya itu 25 derajat Celcius seperti itu. Jadi di sini nanti di proses Q2 ini kita punya Q-nya itu sama dengan M kali L. Nah, untuk Q1 kan kita punya M kali C kali delta T. Nah, T-nya itu
Berarti berapa? M kali C kali ini 0 min 5. Berarti M kali C kali min 5 gitu. Nah, terus kalau Q3 berarti M kali C kali delta T. Nah, berarti M kali C kali T-nya 25 dikurangi 0 gitu. Jadi M kali C kali 25. Nah, berarti dari kasus ini Q totalnya itu berapa? Berarti itu Q1 ditambah Q2 ditambah Q3. Nanti berarti ini nilainya berapa? Misal ya, ini karena tidak ada kasusnya. Jadi ketika saya punya kasus seperti ini, ingin mencari panas atau kalor yang dibutuhkan untuk membuat es batu menjadi cair atau menjadi suhunya di 25 derajat Celcius, berarti totalnya itu berapa gitu. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, selain kalor lebur, kita juga punya kalor uap. Nah, kalor uap itu apa? Kalor uap itu adalah kalor laten untuk proses perubahan wujud cair menjadi gas atau menguap. Jadi kalau untuk kasus merubah dari zat padat menjadi cair itu adalah kalor lebur, kalor yang dibutuhkannya itu. Kalau untuk merubah dari zat cair menjadi gas atau menjadi uap itu adalah kalor uap. Nah, di sini Q sama dengan M kali U. U-nya itu adalah kalor uap. Nah, ini untuk ikatan antar atomnya. Tuh, berarti ikatan antar atomnya dari wujud cair menjadi gas itu seperti ini, ikatan antar atomnya. Sudah tidak teratur ya, acak seperti itu. Nah, ini referensinya kalor uap zat padat pada suhu penguapan atau titik uap dari berbagai sumber. Jadi untuk air kalor uapnya sekian, magnesium kalor uapnya sekian. Nanti berarti ini besaran khasnya ya, jadi nilainya itu tetap sekian, seperti itu. Nah, contohnya misalnya kita punya massa air 50 gram. Nah, kemudian akan diuapkan ya menjadi di temperaturnya itu 100 derajat Celcius. Nah, itu seperti apa? Berarti kita punya berapa? 2 Q ya. Q1-nya ini berarti sama M kali C kali delta T. Nah, kemudian di sini kita menguapkan air berarti Q sama dengan M kali U gitu. Karena U-nya itu adalah kalor uapnya itu berapa. Nah, sekarang ketika sudah menjadi uap 100 derajat Celcius berarti di sini kan dari 50 derajat Celcius ya. Kemudian dipanaskan. Nah, kemudian menjadi 100 derajat Celcius berarti delta T-nya berapa? M kali C kali 100 dikurangi 50 gitu. Berarti M kali C kali 50. Nah, kemudian ketika sudah diuapkan, nah airnya itu berubah menjadi 100 derajat Celcius sama. Nah, berarti di sini Q2. Q2-nya itu adalah M kali U. Tadi kalau uap airnya itu dia berapa? Nah, berarti Q totalnya itu berarti yang dibutuhkan ketika air ini menjadi uap itu adalah Q1 plus Q2. Nah, nanti Anda coba hitung ya untuk kasus yang ini dan kasus yang ini. Ini kan ini kasus kalor lebur. Nah, ini untuk kasus kalor uap gitu. Jadi saya harap bisa membedakan seperti itu. Untuk contoh dari kasus ini atau kalor ini adalah di penyulingan atau distilasi air. Maksudnya apa? Jadi nanti ketika kita punya airnya itu misalnya contohnya ya, saya punya perubahan merubah air laut misalnya menjadi air layak minum, menjadi air biasa ya. Nah, itu bisa dilakukan dengan menggunakan distilasi karena bisa menggunakan konsep distilasi.
Jadi nanti ketika air laut itu kan punya beberapa zat yang membuat dia menjadi asin. Nah, ketika dia mengalami proses termal atau diberi suatu pengaruh termal, bisa dia berubah menjadi airnya itu layak minum. Jadi zat-zat yang membuat air tersebut asin itu karena proses termal, misalnya contohnya sinar matahari ya, dia bisa hilang seperti itu. Nah, kalau untuk di gambar ini contohnya di sini ada air. Nah, ini airnya itu bercampur dengan zat-zat lain, tidak murni air. Nah, kemudian ketika diberikan proses panas ya, di sini berarti ada termometer yang dapat mengukur skala suhunya dia berapa. Kemudian sehingga uap-uap air ini akan terangkat ya. Uap-uap air ini akan terangkat. Nah, uap airnya itu di sini misalnya uap-uap airnya itu dia akan terangkat, kemudian dia akan mengalir ke sini. Nah, di sini dia akan mengalami proses pendinginan. Nah, kemudian air pendinginnya itu keluar, air pendinginnya ini masuk. Nah, dia bisa masuk sini. Nah, nanti di sini airnya itu sudah air murni. Jadi zat-zat lainnya ini sudah hilang. Nah, contohnya seperti itu ya. Hebatnya energi termal atau energi panas dalam konsep distilasi atau pemurnian air. Nah, untuk pembahasan kita kali ini cukup di kalor dan kesetimbangannya. Jadi maksudnya kesetimbangan kalor itu tadi di sini ya. Nah, di kasus-kasus ketika air berubah menjadi bentuk-bentuk lain itu mengalami kesetimbangan kalor. Nah, untuk membicarakan mengenai kesetimbangan kalor, di sini ada benda yang dinamakan dengan kalorimetri. Nah, benda ini akan kita gunakan di praktikum bab kalor ya atau panas. Nah, mungkin untuk secara fisiknya itu kalorimetri seperti apa nanti bisa di search ya, gambarnya seperti apa, atau nanti kita ketika di laboratorium kita bisa lihat, bisa tahu dan bisa gunakan kalorimetri itu seperti apa. Nah, jadi intinya di sini kalorimetri itu adalah benda yang sistemnya itu terisolasi seluruhnya. Nah, sistemnya itu terisolasi seluruhnya sehingga tidak ada energi yang bisa mengalir, baik itu keluar maupun energi masuk. Nah, sistem yang biasanya kita temukan kan ini ya. Jadi ketika bagian-bagian dalam sistem itu berbeda, kemudian ada yang terisolasi, ada yang tidak. Nah, maka akan mengalami perubahan. Jadi kalornya itu mengalir dari temperatur tinggi ke rendah. Seperti itu. Contohnya ketika kita tadi merebus air ya. Misalnya ini panci. Nah, ini panci, misalnya ini kompor. Ketika pemberian proses termal ini, karena sistemnya ini tidak terisolasi, maka akan ada energi masuk dan energi keluar. Nah, untuk kalorimetri ini adalah sistem yang sistemnya itu terisolasi seluruhnya. Contohnya itu termos ya. Jadi kalau kita punya termos kan itu terisolasi seluruhnya, sehingga asumsi kita ketika kita menyimpan air panas di dalam termos itu suhunya itu untuk beberapa jam ke depan itu dia tidak berubah, artinya tetap panas untuk termos yang baik misalnya seperti itu. Jadi asumsinya tidak ada energi panas yang bisa mengalir dari dalam atau keluar. Nah, di sini berarti konsep kekekalan energi ini bermain ya, kekekalan energi. Jadi kekekalan energi itu energinya itu tidak dapat hilang atau tidak dapat sistemnya itu
ketika kehilangan kalor sebanyak satu bagian, maka sistem tersebut akan menerima kalor sebanyak satu bagian dari yang lain. Jadi di sini konsep kalor yang hilang itu sama dengan kalor yang didapat. Nah, jadi kalau misalnya adalah Q masuk atau Q keluar gitu ya, sama dengan Q masuk, intinya seperti itu. Nah, jadi ketika saya punya benda, misalnya tadi kalorimetri ya, kemudian dimasukkan zat ke sini. Nah, diasumsikan bahwa panas yang di sini itu terisolasi Q-nya itu, sehingga Q keluarnya itu sama dengan Q masuk, seperti itu. Tapi untuk kalorimetri, untuk pembahasannya kita lanjutkan minggu depan ya. Jadi untuk bab kalor dan kesetimbangan saya cukupkan, silahkan dipelajari lebih lanjut. Kemudian apabila yang ada yang kurang dimengerti, silahkan ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.